Welcome to channel Rupa Tahu. Welcome to channel Rupa Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kami akan share tentang tips bagaimana mengisi waktu belajar di rumah. Selama beberapa hari ini yang kita belum tahu apakah 2 atau 3 minggu ke depan kita harus stay di rumah, termasuk anak-anak yang tadinya harus belajar di sekolah harus pindah tempat belajarnya di rumah. Jadi kita sudah sekitar 3 minggu di rumah. 3 minggu ya? Berapa minggu di rumah, Rizal? 3 minggu. Ya, jadi 100 minggu. 100 minggu. Jadi kita mau share apa yang kita lakukan untuk mengisi waktu belajar di rumah kepada teman-teman, bagi orang tua yang mungkin punya anak seusia, siapa namanya? Nasyef dan Rizan Hasan. Rizan. Oke, Rizan. Tips yang pertama, tips yang paling penting. Jadi saya kasih tahu ke dia bahwa kita tidak ke sekolah bukan berarti kita libur, tapi karena ada sesuatu dan lain hal sehingga kita tidak bisa ke sekolah, maka sekolahnya itu pindah ke rumah. Jadi saya sudah siapkan tempat, jadi Tempatnya saya itu tempat sekolah yang saya biasa main bola di dalam rumah, nonton TV biasa. main bola, nonton TV, makan apa lagi? Saya bisa biasa kalau makan nasi saya mungkin sambil makan. Oh, ya. Jadi kita sudah siapkan area, jadi di ruang tamu sekaligus ruang keluarga ini, setengahnya itu kita set untuk dia belajar dan bermain. Terus dia kasih sendiri nama areanya itu, dia kasih nama area apa, Rizan? Area 51. Jadi di lokasi ini kalau dia lagi belajar atau kerja kita kasih batas dan kita infokan bahwa area belajar, area bermain, dan area kerjanya Rizan itu seputaran area ini. Karena kalau misalnya semua ruangan di rumah jadi tempat dia belajar, bisa dibayangkan tiap hari kita harus membersihkan semuanya. Itu tips yang pertama. Yang kedua adalah tentunya selain materi yang dari sekolah, saya juga memilih materi yang akan dia pelajari sendiri. Namun dalam memilih materi yang akan saya berikan untuk dia kerjakan itu bukan cuma sepenuhnya saya yang pilih, tapi dalam memilih materi, baik itu materi menghitung, materi alfabet, materi menulis, itu saya selalu libatkan dia untuk memilih materi yang akan digunakan ketika dia belajar. Rizan, kalau belajar atau worknya di rumah, kerja apa saja? Letters, ya. Jadi seperti ini, kita ada materi letters yang dia tadinya materi ini saya persiapkan hanya untuk di trace. Jadi dia sudah ada garis putus-putus yang dia harus sambung. Tapi ternyata dia kreatif sendiri mewarnai beberapa benda yang ada di samping lettersnya. Dan itu dia yang pilih. Oke. Jadi tips yang kedua, saya ulang sekali lagi, pilih materi yang bisa digunakan sebagai suplemen materi dari materi yang diberikan dari sekolah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika memilih materi, sebaiknya kita libatkan anak-anak untuk memilih materi apa yang kira-kira akan dia pelajari. Gitu. Baik. Tips yang ketiga, tentunya dalam sehari mulai dari kalau di sekolah dia di sekolahnya. Rizan, apa nama sekolahnya, Nak? Kasih tahu dulu
Apa nama sekolahnya? Rizan, apa nama sekolahnya? Happy birthday. Aduh, masa nama sekolahnya Happy Birthday? Jadi nama sekolahnya itu Saya tahu. Ya, Happy kasih tahu. Dia punya nama Happy birthday dulu. harus lihat ke kamera supaya orang tahu. Dia punya nama Happy birthday to you. Jadi nama sekolahnya itu Relov Venema. Ya. Enak. Dia pergi ke Happy birthday. Relov Venema Happy Birthday. Ya. Anak-anak udah tahu. Oke. Jadi dia tambahkan namanya Happy Birthday karena momen yang selalu dia tunggu dan paling dia nanti di sekolah adalah momen Happy Birthday. Oke, jadi nama sekolahnya itu Relov Venema. Teman-teman sekalian, jadi dia ke sekolah itu biasanya dari jam 7.20 sampai jam 2.45 atau jam 15.00. Dan 2 kali seminggu, yaitu hari Selasa dan hari Jumat, dia harus pulang cepat. Jadi untuk hari Selasa dan hari Jumat dia ke sekolah hanya sampai jam 12. Kembali ke tips yang ketiga. Jadi setelah tadi tips yang kedua pembelian materi, tips yang ketiga yang paling penting juga adalah kita harus membuatkan jadwal. Oke, jadi ya seperti ini working atau studying from home. Ya, di sela-sela waktu belajarnya kita juga harus mengikuti apa maunya mereka main apa. Jadi itu tips yang ketiga. Dan untuk mengontrol mereka mau main apa, kapan waktunya harus belajar, kita harus menyiapkan atau mengatur jadwal itu sendiri. Jadi ada jadwalnya. Seperti Rizan, kalau pagi itu dia ke toilet, cuci muka, terus sarapan. Setelah sarapan, kita kasih satu materi seperti tadi yang dia pilih sendiri. Setelahnya kita kasih reward dia dengan dia bisa pilih mau main apa atau mau nonton apa di YouTube. Oke. Itu barangkali 3 tips yang paling penting bagi teman-teman yang punya anak kecil seperti Nashev dan Rizan Hasan yang harus belajar di rumah. Like, share, and subscribe.